sebelumnya kita sudah sempat membahas mengenai metode IT yang sangat disarankan oleh Google. Tapi sebenarnya apa sih metode IT itu? Berikut ini aku akan mencoba membahas mengenai pedoman konten SEO yang baik menggunakan metode IT. I yang pertama yaitu adalah expert. Jadi website kita harus berisi konten yang komprehensif, mendetail, dan juga mudah dipahami. Selanjutnya adalah A atau authoritative, atau bisa juga disebut sebagai kompetensi. Artinya website harus memiliki wewenang untuk menulis sebuah topik. Misalnya artikel kesehatan yang ditulis oleh website kesehatan, atau artikel kesehatan yang ditulis dan diawasi oleh tenaga medis. Sehingga artikel yang ditulis tidak menyesatkan dan sesuai dengan kebutuhan user. Selanjutnya adalah T atau trusted, artinya terpercaya. Website harus bisa dipercaya, misalnya menggunakan template yang profesional atau memiliki halaman tentang kami dan halaman sosial media, sehingga user lebih mudah percaya dengan konten-konten yang dibagikan melalui website tersebut. Selanjutnya adalah contoh penggunaan IT di dalam website dan konten. Yang pertama, kita bisa menuliskan informasi penulis yang kredibel dan relevan sesuai topik. Misalnya, artikel kesehatan yang ditulis oleh dokter secara langsung. Yang kedua, menuliskan referensi yang kredibel dan relevan. Misalnya bisa diambil dari jurnal-jurnal tertentu atau dari website lain yang memang kredibel untuk membahas topik tersebut. Selanjutnya, untuk menambah kepercayaan user dan juga menambah kepercayaan Google terhadap website, kita juga bisa menambahkan halaman khusus yang berisi dengan biodata tim atau penulis konten tersebut. Sehingga user bisa mengetahui siapa yang sebenarnya menulis konten atau merekomendasikan hal tersebut kepada mereka. Berikutnya adalah cara meningkatkan IT dalam penulisan konten SEO. Yang pertama yaitu ditulis oleh pakar di bidangnya. Misalnya seperti tadi, artikel yang berkaitan dengan kesehatan sebaiknya ditulis oleh dokter atau memang orang yang mengetahui bidang tersebut secara mendalam. Atau jika kamu ingin menulis artikel tentang makanan, kamu juga bisa menambahkan kredibilitas artikel dengan mewawancarai chef atau mungkin juga nutrisionis, sehingga konten yang kamu bagikan akan lebih terpercaya dan sesuai dengan bidang tersebut. Yang kedua, konten yang ditulis juga harus unik dan berkualitas berdasarkan data yang akurat dan juga up to date. Seperti tadi misalnya artikel menggunakan jurnal-jurnal tertentu sebagai bahasannya, atau bisa juga menggunakan website lain yang memang kredibel untuk membahas topik tersebut. Yang ketiga adalah mencantumkan sumber, entah itu sumber foto, sumber informasi, maupun siapa yang menulis artikel tersebut. Sehingga user akan lebih percaya bahwa konten tersebut memang kredibel dan relevan. Yang keempat, sebaiknya ada informasi biodata penulis. Tidak perlu di dalam artikel, teman-teman bisa membuat halaman khusus yang berisi biodata penulis di dalam website tersebut. Kemudian yang kelima adalah mention dan backlink dari forum dan situs yang berkualitas. Jadi usahakan konten yang teman-teman buat bisa mendapatkan backlink dari website yang relevan, sehingga bisa meningkatkan rasa percaya user maupun rasa percaya Google terhadap website teman-teman sendiri. Yang terakhir, yang keenam, yaitu sebaiknya teman-teman mengamankan domain website dengan menggunakan HTTP. HTTP adalah sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk proses pertukaran data di dalam internet. Sehingga website yang kamu miliki lebih aman dalam menyimpan data-data user. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk membuat SEO konten yang baik. Ada 5 langkah yang perlu dilakukan untuk membuat SEO konten. Yang pertama yaitu proses discover atau proses riset. Proses riset ini dilakukan secara mendalam untuk mengetahui karakteristik audiens dan juga topik yang relevan dengan konten yang ingin kamu tulis, yaitu melakukan riset topik dan kata kunci yang mendalam agar sesuai dengan kebutuhan user.
Yang ketiga adalah proses execute atau proses eksekusi. Di dalam proses ini, setelah melakukan riset mendalam, kamu mulai menulis konten yang original dan unik. Perlu diingat, sebaiknya kamu menulis konten dengan metode IT ya, agar lebih mudah dikenali oleh Google dan juga mendapatkan rasa percaya dari user. Dan yang keempat adalah langkah amplify, yaitu mempublikasikan konten di website dan mengintegrasikannya dengan channel marketing lain, misalnya sosial media, email marketing, dan lain-lain. Contohnya, jika kamu membuat konten tentang makanan Korea, misalnya tteokbokki, kamu bisa membuat konten sosial media yang juga berkaitan dengan tteokbokki. Selanjutnya, kamu bisa mengirim email marketing yang juga berkaitan dengan makanan Korea tersebut. Dan jangan lupa sematkan link yang bisa diklik untuk menuju ke halaman konten kalian. Yang kelima adalah proses measurement analysis atau analisis performa. Dalam langkah ini, sebaiknya lakukan analisis performa secara mendalam. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan strategi selanjutnya yang bisa kamu terapkan di optimasi SEO pada konten-konten yang lainnya. Poin-poin yang bisa kamu perhatikan dalam langkah measurement analysis ini antara lain adalah kenaikan organic traffic. Jadi kamu bisa memperhatikan kenaikan organic traffic ini secara berkala, misalnya dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan. Misalnya di bulan ini kamu mendapatkan 6.000 traffic atau 6.000 orang yang datang membaca artikel kamu. Dan selanjutnya kamu bisa memperhitungkan berapa kenaikan user yang mengakses artikel tersebut, misalnya dari 6.000 menjadi 8.000. Selain organic traffic, kamu juga bisa memperhatikan ranking artikel tersebut di halaman mesin pencari. Misalnya, di minggu pertama, artikel tersebut masih ada di posisi kelima di halaman mesin pencarian. Kemudian, perhatikan lagi apakah minggu selanjutnya artikel ini sudah naik posisinya atau belum. Misalnya dari posisi 5, kini dia menjadi posisi 2 atau bahkan sudah menjadi di posisi pertama. Selain organic traffic dan ranking, kamu juga bisa melihat page per session atau berapa lama durasi audiens ini berada di dalam artikel kamu. Dari sini kita bisa memprediksi kira-kira apakah audiens ini membaca artikelnya hingga selesai atau berhenti di tengah jalan. Selain itu, kamu juga bisa memperhatikan bounce rate atau kapan audiens keluar dari halaman website kamu. Dari data ini, kamu bisa melihat kira-kira apakah artikel ini menarik untuk audiens atau tidak. Dari keseluruhan poin-poin tersebut, kamu bisa menganalisa kira-kira bagaimana sih artikel yang baik dan artikel yang disukai oleh user. Sehingga selanjutnya ketika kamu membuat artikel, kamu bisa menggunakan data-data tersebut untuk menghasilkan artikel yang lebih baik dan lebih relevan. Jadi teman-teman sudah mulai tahu kan bagaimana cara menulis SEO yang baik, mulai dari mempertimbangkan metode IT, kemudian juga proses penulisan SEO yang baik mulai dari proses research hingga proses measurement. Selanjutnya kita akan mulai belajar mengenai materi dasar-dasar research audience. Kalau gitu, sampai jumpa di video selanjutnya.